Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya bersama Pito dan Larenja. Kita akan melakukan podcast dengan tema hiburan atau edukasi. Nah, sebelumnya apa sih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kalau Pito? Baik sih kabar saya. Kalau akhir-akhir ini kesibukannya apa ini? Kalau boleh tahu? Ya paling bantu orang rumah. Kalau saya sendiri sih sibuk belajar ya, mau ini kayak ujian gitu. Oh, TKA ya bentar lagi kan? TKA kan. TKA. Kira-kira mau masuk PTN mana ini kalian berdua? Kalau saya sih kalau bisa Unila sama ITERA. Kalau saya sendiri sih nggak pengen kuliah ya, langsung kerja aja. Kenapa nggak pengen kuliah? Ya karena nggak pengen aja pusing, kuliah. ya? Iya. Kalau boleh tahu benar nggak sih kalau Pito ini atlet silat? Iya benar. Pernah juga dapat ini ya, apa penghargaan gitu di Iya. lomba-lomba. Banyak sih penghargaan kayak di Unila, terus bisa provinsi Lampung gitu. Lampung. Oh, itu juara satu apa gimana? Iya juara 1. Juara satu. Bisa dikatakan Jangan di sini lah kalau bisa lah. Ada tempatnya tersendiri. Nah, Pito kan ini kan atlet silat ya, pastinya punya mental yang tinggi kan, mental yang kuat, jiwa-jiwa petarung. Nah, Pito ini pernah nggak sih punya trauma gitu yang mendalam? Mungkin ada sih pas tadi silat. Saya di situ kena dislokasi sininya, keluar ini Apa ya? tulang sini nih. Keluar. Itu bisa diselamatkan. Sama satu lagi sini saya kebentur keras banget. Pas tanding. Ya. Oh, yang di silat. Nah, kalau di luar silat ada lagi? Mungkin ada satu kejadian yang mungkin saya susah dilupakan. melupakan gitu. Trauma banget kan? Bener-bener. Apa itu? Pas di situ pas waktu saya masih MTS SMP ya. Oh iya. Kelas berapa itu? Kelas 9 semester 2 lah. Saya di situ kan udah pulang sekolah nih. Ya. Terus saya nih di situ tuh nggak langsung pulang, malah main dulu gitu. Biasalah anak muda. Iya. Terus saya main, teman saya ini ngide kayak main ngajak ke sungai, ke kali gitu. Terus saya lah ke sana berempat orang itu. Udah sampai sana langsung mandi, kita mandi. Terus ada satu teman saya tiba-tiba Itu di mana kejadiannya? di sepakat sana di Kedondong sana. Itu sungai apa kali apa gimana? Kali. Kali. Ya. Di situ teman saya langsung berenang kan semuanya. Ya. Terus ada teman saya nggak bisa berenang, terus langsung dia jebur gitu langsung ke tengah. Di situ kita orang ini nggak tahu kalau di situ tuh dalam, ternyata di situ sekitar 10 meteran lah. Kali 10 meter. Iya. Dalam ya. Nah di situ teman saya ke situ loh, masuk dia tenggelam, gue kira bohongan. Cuma bercanda. Iya cuma bercanda gitu, ternyata beneran gitu. Di situ bertiga-tiga itu nggak ada yang bisa berenang. Langsung kejadian tenggelam. Di situ dikira orang warga sana sama orang sana itu bolos. Padahal waktu itu pulang cepat jam 9. Pas si almarhumnya nih keangkat ke atas itu pas jam sekitar zuhur lah. Jadi waktu di bawah itu sekitar 3 jaman nggak ketemu. Terus akhirnya ketemu. Itu sih yang buat saya trauma banget sampai sekarang. Nah, itu gimana sih kok bisa tenggelam gitu? Dia emang langsung nyebur, langsung ke tenggelam, nggak tahu apa gimana itu? Iya awalnya kita orang itu kan nggak pernah kesana. Oh, nggak pernah. Terus coba-coba ada yang ngomong situ bagus. Iya. Terus kita ke situ lah. Terus awal kan sini kan di tengah itu kan ada batu ya. Kita di sini ini dalam, nggak tahu kalau situ di dalam. Nah si yang tenggelam ini dia maju di situ tenggelamnya. Langsung jebur yang ke dalam itu ya? Iya. Terus posisinya kita bertiga ini jauhan, yang ada di
lokasi itu cuman saya sama almarhum doang. Jadi Berdua. iya jauh, yang dua, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kamu agak di bawah. Enggak, saya di tengah sama almarhum itu. Oh. Itu terus tenggelam, gue kira bercanda kan, Oh. masih ketawa-tawa itu. Kamu nggak sempat nolongin apa? Sempat cuman dalam loh. Terus langsung saya minggir ambil kayu, terus si almarhum itu udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa ambil, kita ke bawah gitu sih. Terus respon keluarganya gimana dengar itu? Di situ saya pas udah diinterogasi warga sama orang saya sempat, Ya. saya mau diajak ke keluarga takut karena hal kayak gitu kan. Iya. Pulang sekolah kayak pulang malah main gitu. Itu terus takut, terus jadi nggak ketemu sama keluarga, belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu? Sekarang udah Oh. sering, sekarang kebetulan main di sana terus. Jadi itu aja yang di hidup kamu yang bikin trauma. Iya sih, itu mungkin itu yang paling trauma. Kalau untuk kejadian itu nyata apa gimana kamu? Nyata itu. Nyata, bener ada ya? Bener ada. Kapan itu kejadiannya? Waktu sekitar 2000 berapa? Tanggal berapa? 2023 Mbak. 2023 akhir. Sempat viral nggak sih itu? Viral loh. Viral, Rame. rame. Iya, rame. Ntar bisa dicek ya di Google. Ada nggak kira-kira? Ada kejadian tenggelam di Kali Sepakat 2023. Oh, ya, kita cari ya. Kalau untuk Icam sendiri nih, Larinda, ada nggak sih trauma gitu yang bikin kamu inilah trauma? Ada sih satu kejadian, saya jatuh dari motor. Dari motor? Iya. Waduh, kamu bawa motornya gimana itu? Jadi bawa motornya itu sebenarnya udah bener pelan, cuman karena posisinya di depan saya itu ada motor Kapan lain. itu terjadinya? Terjadi pas 2024 akhir. Kamu ngapain itu naik motor? Jadi saya lagi main apa ya, merpati lah. Oh, Nah, saya bawa merpati itu ngebut, tapi ngebutnya nggak ngebut banget, ya. jalan di belakang. Nah, di depan sini ada motor, dia kayak jualan itu, ada keronjoknya. Oh, Nah, ya. dia itu pengen mengkol ke kiri, tapi dia nggak ngesen. Oh, mama ya? Bawa bapak. Terus, tapi kayaknya itu memang di motor itu nggak ada sennya, Oh, jadi dia nggak ngesen. Terus Gimana ngesen nggak ada sen? terus saya jalan kan nih, Iya. terus dia tiba-tiba berhenti tuh di tengah jalan, langsung nurunin kaki sebelah satu, yang sebelah kiri. Saya kagok, terus saya ngebanting setir ke sebelah kanan, nyenggol keronjoknya yang sebelah kanan itu. Jadi saya langsung jatuh ngebanting sama motor-motor juga. Oh, itu kejadiannya di mana? Itu kejadiannya di sini, Brno, Langkap. Oh, Langkap sih. Iya, itu sih yang buat saya trauma sampai sekarang. Terus itu gimana respon ini ya, yang apa tukang sayurnya itu? Dia responnya sebenarnya bisa dibilang marah, tapi memang dia yang salah. Cuman jadi Dia sangat marah ya? enggak, dia nggak marah, tapi dia kebingungan aja, kaget. Kaget ya? Karena dia kaget saya tumbur dari belakang itu, rancangnya itu. Terus saya ngebanting. Terus Sama motornya itu, motornya ngebanting juga. Terus dia kabur apa gimana? Penolongin? Enggak, dia nggak nolongin. Ada yang nolongin ibu-ibu. Dia berarti dia Dia kan? masih terpaku di motor sambil ngeliatin saya jatuh. Diem aja dia? Iya, Waduh. itulah hal yang buat saya trauma sampai sekarang. Kan Icam, kamu nih ini aja Iya. pernah ngalamin hal trauma, pasti buat kamu sedih. Iya. Kalau momen lucu nih, mau hal absurd apa sih yang kamu pernah alami selama hidup kamu ini? Pernah sih ada kejadian satu yang buat gimana ya? Yang pokoknya buat malu, terus Ya. orang diketawain orang. Nah, itu satu momen saya berangkat sekolah. Terus saya nggak baca grup. Desa tuh nggak baca grup. Iya, benar banget itu, nggak baca grup. Terus saya pakai bajunya salah. Itu pas momen SMP. Ya, yang lain pakai baju olahraga buat senam, saya pakai baju pramuka.
Nah di situ saya sendiri yang pakai baju itu. Itulah yang paling Malu ya? termalu di hidup saya. Banyak diketawain orang. Terus kamu gimana itu? Terus lanjut sekolah apa gimana? Sebenarnya awalnya saya nggak mau sekolah karena pertama itu ngeliat baju diorang pada sama semua olahraga, saya beda sendiri. Saya sempat ada pikiran pengen balik lagi ke rumah atau enggak bolos. Tapi hati saya bilang tetap sekolah. Jadi saya lanjut aja sekolah. Respect lah. Ada nggak sih, Cam? Oke, Saya bisa mail nih, Cam kan? boleh. Nah, Cam. Ada nggak sih, Cam, konten kreator gitu yang ngebuat yang ya yang ngebuat kamu termotivasi dengan konten-konten dia atau dengan perjalanan hidup dia? Ada nih satu konten kreator yang membuat saya termotivasi. Siapa itu? Namanya Dylan Pros. Dan Pros. Oh, Ya. oh YouTuber. Iya. Oh. Nah dia itu awal dia manusia biasa kayak kita gini. Terus dia masuklah ke salah satu apa namanya kan? Show lah. Ya show. Masuk dalam satu show, dia berdiri, terus ditonton ada juri berempat lah kira-kira. Terus dia bilang, saya di sini mau memajukan game di Indonesia. Saya memainkan beberapa game untuk memajukan game di Indonesia menjadi konten YouTuber game. Terus dia sempat diremehkan sama juri-juri, kamu tidak akan bisa menjadi seperti itu. Diremehin lah. Diremehkan. Terus dia pergi dengan berkata, tunggu saja nanti, lihat saja. Terus beberapa tahun kemudian, tidak berselang lama sih, sekitar berapa bulan atau 1 tahunan. Terus juga dia. ya, dia jadi YouTuber game yang sukses dan banyak uang. Sampai sekarang dia bisa dibilang orang kaya lah ya, bisa dibilang. Berapa itu kira-kira pengikut dia di YouTube itu? Berjuta-juta sih, banyak lah. Banyak Sampai berarti ya. centang biru lah di ini TikTok. Berarti rata-rata orang-orang pada kenal lah sama dia. Pada kenal. Kebanyakan yang kenal dia itu dari Free Fire game. Oh, FF. Iya, dari FM. Game FF ya. Kira-kira itulah dari saya. Pros. Saya termotivasi dari Dylan Pros ini. Termotivasi dari kerja kerasnya sama usahanya yang sangat tekun. Dia rajin. Pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Walaupun diremehkan. Iya. Saya suka orangnya seperti itu. Makanya saya termotivasi. Jadi motivasinya pantang menyerah. Iya. Semangat. Terus tidak memikirkan omongan perkataan orang lain. Tetap fokus dengan tujuan utama. Gitu lah. Nah, kalau untuk Tito sendiri nih, ada nggak sih konten kreator yang bikin termotivasi gitu karena konten-konten dia? Mungkin ada sih satu. Siapa itu? Raditya Dika. Oh iya, tahu. Yang Iya. podcast itu. Oh, Iya, benar. Itu saya termotivasi dari situ karena mungkin podcastnya tuh buat saya tuh apa ya, kayak membantu gitu, kayak Oh iya, benar banget. memberi Mendapat pelajaran, pengalaman lah ya. pengalaman gitu. Sampai sekarang saya mungkin bisa dibilang sedikit agak bisa lah kalau ngomong di depan kamera. Oh iya, benar. Setuju sih dari itu Raditya Dika. Jadi lebih pede lah ya. Ya, Iya. lebih gede gitu. Nah, tadi kan kita udah banyak benar nih ngomongin hal-hal yang absurd nih ya, tentang Benar. trauma, terus Lucuan. lucu, iya, momen-momen absurd. Nah, sebenarnya apa sih tujuan hidup kamu masa depan kamu ini? Mungkin ada tujuan saya Ya. dari ikut silat sampai ke depannya. Ikut silat karena saya ingin lebih berprestasi Ya. untuk mencapai semua ini agar lebih sedikit mudah gitu, karena membantu sertifikat itu. Mau ada sertifikatnya, Ya. jadi mudah masuk Ya. Iya, benar. Kalau menurut saya sendiri sih ingin menjadi sukses lah, semua orang kan ingin sukses. Iya, Ya. ada nggak orang yang nggak Iya. mau sukses? Iya, benar. Pasti ada. Benar sih. Ingin bahagia orang tua kan, Ya. utamanya itu kan. Iya. Ya. Terus saya pengen kayak healing ke negara gitu. Mau traveling gitu ya? Traveling ya. Oh, jalan-jalan. Gitu sih.
Itu jalan-jalannya sendiri apa sama pasangan nih? Kalau bisa mas, bisa pasangan Oh. sama keluarga juga. Amin. Alhamdulillah ya. Nah, kalau untuk Icam sendiri ada nggak sih Masa depan masa depan Icam? sebenarnya sih pertamanya saya ada ya tujuan masa depan, cita-cita lah bisa bilang ya. Iya. Nah, cita-cita saya pertama dari pas kecil pengen banget jadi pemain bola. Cuman orang tua nggak mendukung, Nggak support ya? nggak support. Terus saya dari mulai SMP ke SMA inilah mulai berpikir saya pengen kerjaan yang layak, terus banyak duit ngebagiin orang tua aja sih, itu aja. Masa Yang depan penting halal. ya, yang penting halal kerjaannya, nggak mau ngebebanin ortu dengan kuliah atau apa itu. Jadinya pengennya kerja aja habis lulus sekolah. Nah, jadi udah selesai nih kita podcast dengan Vito dan Larinja ini. Nah, sekarang kita tutup dengan kata-kata. Ayo, kata-kata hari ini Vito. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena disitulah kita belajar dan berkembang. Merendahlah serendah-rendahnya sampai tidak bisa direndahkan oleh orang lain.